Kami sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Nah, ini aku ambil view-nya dari sini ya. Itu di sana ada di dalam tempat nunggu yang AC, terus ada di depannya tuh ada beberapa mesin buat nyetak boarding pass. Kemudian ini situasi di parkirannya, terus drop off-nya di sini kalau menurun penumpang. Nah, ini di sini di depan sebelah kiri pintu masuk ada live musiknya. Live musik dari sebuah band. Nah, kemudian kalau jalan ke arah sana tuh ada beberapa tenan-tenan gitu ya. Terus kalau di pojok sana itu buat kalau pada mau beli tiket langsung, ada di paling pojok sana. Nah, itu ada Alpha Express. Kemudian selama nunggu itu kita diiringi sama band ini. Bandnya tuh suaranya bagus banget ya. Nggak bisa aku tampilin suaranya nanti soalnya kena copyright. Jadi cukup dinikmati begini aja dengan ya video kayak gini. Aku tampilin itu bandnya. Biasanya kayaknya bandnya ganti-ganti sih, tapi nggak tahu juga. Nah, aku biasanya nunggunya di dalam yang ruangan ber-AC di belakang ini, yang di belakang bandnya ini, gitu teman-teman. Oh iya, malam ini tuh aku berangkat ke Jogja naik kereta api Gajah Wong ya, jam 21.45 dari stasiun Pasar Senen ini. Kemudian nanti sampai di Lempuyangan sekitar habis subuh setengah 6 atau 6 kurang seperempat gitu. Kemudian langsung OTW pulang ke Wonosari ya. Dari stasiun masih 1 jaman lagi kalau mau sampai rumah. Ya kira-kira 7:30 lah sampai rumah. Nah, malam ini lumayan ya, cukup rame di situasi di stasiun Pasar Senen ini lalu lalang pada mau pulang atau mau berangkat pergi dengan moda transportasi kereta. Sebenarnya kereta ekonomi premium ini udah lebih bagus ya daripada ekonomi yang zaman dulu. Tapi ya kalau buat orang yang tingginya 178 lebih seperti aku yang 178 itu mungkin masih kami pribadi ya, kami rasanya masih kurang nyaman karena legroomnya tuh masih kurang luas sedikit. Jadi kalau mau buat selonjoran tuh kalau nggak pas dapat di tengah yang kursi depan itu agak susah ya, terutama kalau dapat yang di pojok di jendela. Itu pasti ya kakinya nggak bisa agak selonjor gitu. Nah, ini aku udah masuk di dalam ruang tunggu ber-AC-nya. Nah, ini tuh ruang tunggu ber-AC-nya tuh di tengah-tengahnya tuh ada pintu buat akses check-in. Nah, itu akses check-innya kalau ada di peron 1 kalau nggak salah, yang nggak perlu turun tangga itu kalau di stasiun Pasar Senen. Jadi ada beberapa kereta yang naiknya dari peron 1. Kalau naik dari peron 1 tuh enak, nggak perlu naik turun tangga. Tapi kebanyakan kalau yang ke arah Jogja atau yang ke Jogja lah, itu di peron yang seberangnya, jadi tetap harus turun gitu. Naik Senja harus turun, naik Bogowonto harus turun, Gajah Wong pun harus turun. Ini udah mau
udah mau jamnya keretaku, udah mau dibuka ini harusnya. Udah mau jam 9 harusnya udah dibuka untuk pintu masuk check-innya, untuk masuk ke peronnya. Biasanya sejam sebelum keberangkatan itu dibuka, sejam atau 45 menit sebelum keberangkatan. Nah, ini aku dengerin live musiknya dulu. Nah, sambil lihat-lihat masih banyak yang masih pada nunggu kereta. Gak tahu pada jurusan kemarin, tapi lumayan masih banyak sih. Nih. Masih pada live musiknya juga masih ada. Nggak tahu nih live musiknya selesai jam berapa. Biasanya sih jam 10. Nggak biasanya sih, aku nggak tahu juga. Tapi harusnya ya jam 10 udah kelar nih harusnya. Nggak harusnya sih, maksudku jam 10 tuh udah malam gitu loh. Jadi kalau live musik seandainya dari pagi atau dari sore kan jam 10 udah capek ya buat live musiknya. Itu di depan tuh ada kotak buat ya kayak ngisi lah seikhlasnya buat di situ. Itu porter pada lalu lalang bawain tas penumpang yang pada mau masuk kereta, bantuin penumpang yang pada mau masuk kereta. Biasanya kalau jasa porter dibutuhin untuk angkat-angkat barang yang lumayan banyak gitu. Nah, ini aku masih betah ya nonton live musiknya. Ini karena udah mulai dibuka buat check-innya, kita masuk aja. Jadi kita masuk ke peron aja gini, nunggu antrian buat check-innya. Baiknya kita nunggu di peron biar nggak buru-buru pas naik turun tangganya. Nah, ini dicek pertama sama security, kemudian nanti untuk check-innya ada di dalam, ada check-in lagi. Kalau itu tadi buat ini aja, buat pengecekan di security-nya dulu. Ya, kita jalan ini turun tangga. Kita turun tangga 2 kali, terus nanti belok kiri, naik. Nah, ini aku bawa tendanya kakak Cica ya, dia minta dibawain tenda katanya dari rumah Depok. Ini tangga naik 1 step lagi, nanti lurus kita langsung ada mengerjakan tenda. Mengerjakan yang kedua dari sana, lurus stepnya langsung ada masuk ke dalam kereta. Keretanya ya kereta servis ini. Selesai turun penumpang usia beragam dan kembali kapalnya sudah menjalur. Masih harus ke belakang ya, aku ada di kereta gerbong 4. Ini keretanya di sini tuh, kursinya warna coklat ya, warna coklat seperti itu. Kayaknya kalau nggak salah nanti aku dapat yang hadap-hadapan. Nah kalau itu kereta yang belum stainless. Kayak duduk dulu ya di sini sambil nunggu kereta mau berangkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Polis Channel. Nah, ini sekarang jam 9:08. Aku akan pulang ke Jogja dengan seperti biasa menggunakan kereta Bobo Wonto. Keretanya berangkat 21.45, jadi aku masih di luar nih. Nah, keretanya udah ada di depanku. Nah, kalau yang kereta di belakang kan sedikit aku masih diceritain.
Nah, kereta di belakang ini kalau nggak salah ini kereta Progo yang berangkat jam 11 malam. Nah, tapi kereta Progo yang belakangku ini menurutku nggak worth it sekarang ya, karena harganya paling murah udah 220, kursinya bukan ekonomi premium tapi masih ekonomi biasa yang 23, masih lurus-lurus seperti itu. Beberapa minggu yang lalu aku sempat naik kereta Progo juga, tapi ada satu gerbong, rangkaian gerbong eksekutif. Tapi kayaknya yang gerbong eksekutif itu udah ditiadain lagi ya, jadi semua gerbongnya ekonomi. Karena aku cari-cari gerbongnya nggak ada yang eksekutif lagi di Progo, jadi aku kalau pulang naiknya pasti Bogowonto. Kalau naik Senja Utama itu paling 1-2 kali lah, tapi lebih sering pakai Bogowonto karena dari sini malam 21.45 sampai Jogja tuh pas jam 6:04. Jadi tempat penitipan motor yang motor aku titipin di dekat stasiun itu udah bukanya kan jam 5. Kalau aku naik Senja Utama, aku harus nitipin motor di stasiun yang notabene itu lebih mahal 2 kali lipat dari tempat parkir yang ada di luar stasiun. Masih kereta lama ya. Stasiun Progo, kereta Progo masih kereta lama. Nah, ini di depanku sekarang kereta Bogowonto. Ini di depanku gerbong 4. Nah, gerbong 4 ini loh yang aku tadi bahas. Aku tadi sedikit cerita. Nah, kalau kereta Bogowonto tuh keretanya itu udah kinclong kayak gini, nama rangkanya tuh nggak tahu apa, tapi aluminium atau apalah gitu pokoknya bahasanya. Kalau yang tahu komen deh. Beda kan sama yang kereta Progo yang ada di belakangku. Ini kereta baru. Kalau kereta baru tuh kayak gini nih rangkanya, pasti terbuat dari aluminium. Itu ada tulisannya gerbong 4 Bogowonto. Ada beberapa yang di luar ya, masih banyak yang belum masuk juga. Aku di gerbong itu gerbong 5, gerbong 4. Sebenarnya kita masuk Rami Bima. Tapi aku menghadapnya ke belakang jadi mundur, tapi aku dapat di tengah. Ya lumayan legroomnya, tapi aku tetap jalannya mundur kelihatannya. Ya sudah. Nah, kalau misal di tengah itu keuntungannya ini ada Mercedes space yang lumayan bisa buat naruh tas. Kemudian kalau depannya nggak ada orang, kita bisa selonjoran tuh, lebih enak, selonjorannya lebih luas. Tapi kalau tinggal
tergantung ini juga, tergantung gue juga karena 2 kali uji. Kalau udah dibuka semua, nah cara bukanya juga pintu yang tengah sama kunci yang ini tinggal kunci ya, intinya ada kunci pengebukanya ke arah sana, terus slotnya dibuka terus baru ditarik, modelnya seperti itu, baru ditarik. Jadi harus 2 kali kerja. Kondisinya seperti ini kursi. Nah, dalam perjalanan aku sudah tidur. Nah, karena pas tidur ini tiba-tiba udah siang gitu. Ini udah tadi perjalanan tidur, ini udah hampir sampai Jogja. Ke tempatnya ini apa namanya? Jadi mau ngomong apa lupa. Keretanya agak telat karena udah siang, belum sampai di Jogja. Nah ini baru sampai di Jogja nih, baru sampai di stasiun Tugu. Stasiun Tugu berhenti. Habis dari stasiun Tugu sampai, harusnya ini sampai Lembuyangan. Iya betul. Nah ini kita udah sampai di Lembuyangan ya, kita harus turun. Kita harus turun dari kereta, terus kita bisa ambil motor di depan motor di depan stasiun. Kalau apa namanya, stasiun Lembuyangan atau apa namanya Tugu itu kalau pintu keluar itu ada di paling sisi pojok paling kanan. Nah karena ini aku kemarin ada di gerbong belakang ya, jadi bisa pas turun bisa langsung lurus ke pintu keluarnya. Nah ini kita udah keluar, kita tinggal jalan ke tempat penitipan motor. Ini udah siang, harusnya lebih pagi lagi. Keretanya karena telat jadi siang banget, jadi baru sampai. Nah ini motornya aku udah sampai di tempat penitipan motornya, udah tinggal beberapa hari nih. Jadi oke teman-teman, videonya cukup sampai sekian, aku udah mau pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, komen, subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Bye bye.